Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, bertemu lagi dengan saya Tamiji di YouTube di channel Semua Bermanfaat. Pada kesempatan yang lalu, pada video yang lalu sudah saya sampaikan pasal 1 terbentuknya badan. Pada kesempatan ini saya melanjutkan daripada buku Tibun Nabawi, ya. Indonesian Medicine, Classic Indonesian Medicine. Classic Indonesian Medicine, Lugu Alami. 3 ajas badan. Uktubah, hararah, dan jiwa, meliputi pikiran. 3 perselisihan tersebut di atas menuai perdebatan panjang, di mana para ahli yang beranggapan kolbu jantung merupakan organ yang pertama kali diciptakan, dikarenakan mereka beranggapan kolbu jantung merupakan pusat hararah, di mana terjadinya proses terbentuknya badan dengan adanya hararah. Dan yang beranggapan organ pertama kali diciptakan kabid atau hati, dikarenakan mereka beranggapan kabid, hati merupakan organ yang mengeluarkan cairan dan menentukan kehidupan badan. Sementara asal muasal badan berasal dari cairan. Adapun yang beranggapan organ yang pertama kali diciptakan domak atau otak, dikenakan mereka beranggapan damah otak merupakan tempat akal berada, di mana akal mengendalikan pemikiran, indera dan gerak saraf motorik. Dan yang lain beranggapan organ yang pertama kali diciptakan Allah adalah tulang punggung. Wallahu a'lam. Padahal kalau kita ketahui dengan seksama, baik cairan esensi, al-quwah, energi vital, maupun jiwa mental, termasuk akal pikiran, dikendalikan oleh kolbu atau jantung. Sebagaimana disepakati bahwa beredarnya cairan di dalam tubuh dikarenakan dimotori oleh al-quwah dari kolbu jantung. Begitu pula yang mengendalikan jiwa, mental, akal pikiran, dan seluruh indera serta gerak saraf motorik. Wallahu a'lam. Not 14. Dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Ibnu Al-Hajjaj, kitab Al-Musaqqah, bab Ahjul Halal wa Tarkul Haram, Imam An-Nawawi berkata, Muhammad bin Abdullah bin Nu'ammair Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, ayahku Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami dari As-Sa'bi dari Nu'man bin Basir. Ia As-Sa'bi berkata, aku mendengar Nu'man berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampai ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, niscaya baik pula seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu. Maka bahasa Arab menuturkan bahwa
Kata salaha baik dan usak dibaca dengan salaha dan fasada, bisa juga dibaca dengan saluha dan pasuda. Namun bacaan pertama lebih fasih dan populer. Kata mudghah populer. Kata mudghah artinya segumpal daging. Dinamakan demikian karena bisa dilumat dengan mulut lantaran ukurannya yang kecil. Para ulama berkata, meskipun kolbu secara kasat mata lebih kecil daripada anggota tubuh yang lain, namun ia sangat menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Hadis ini sangat menekankan urgensi memperbaiki kolbu dan memeliharanya dari kerusakan. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa akal manusia terdapat di dalam kolbu, bukan di dalam kepala. Sebenarnya dalam permasalahan ini terdapat perdebatan panjang di kalangan para ulama. Mazhab kami dan mayoritas ulama ahli kalam mengatakan bahwa akal berada di dalam kolbu. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan akal berada dalam otak atau dalam kepala. Kalangan filosofi mengatakan bahwa akal berada di dalam otak. Sementara pakar dokter ahli anatomi tubuh yang dimaksud adalah dokter konvensional dikarenakan dia yang melakukan pembedahan mayat. Sementara pengobat tradisional klasik tidak dikarenakan tidak melakukan pembedahan mayat. Mengatakan bahwa akal berada dalam kepala. Al-Majiri berkata, hujah ulama yang berpandangan akal itu berada di dalam kolbu adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah kolbu yang di dalam dada. Al-Hajj ayat 46. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai kolbu. Surat Al-Qaf ayat 37. Hadis riwayat Nu'man di atas. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjadikan kolbu sebagai tolak ukur baik dan buruknya kondisi tubuh manusia seseorang. Pada kenyataannya, otak adalah bagian dari organ tubuh manusia yang baik dan buruknya ditentukan oleh kolbu. Dengan demikian diketahui bahwa otak tidak dapat menjadi tempat keberadaan akal. Pihak yang mengatakan akal berada di dalam otak berhujah dengan kondisi realitas manusia. Bila otak rusak, dapat dipastikan ia kehilangan akal dan ia akan mengalami sekarat. Hujah ini sangatlah lemah, dikarenakan realitas ini tidak lebih hanya sebuah kebiasaan dan kelaziman. Artinya, Allah menjadikan rusaknya jaringan otak sebagai sebab hilangnya akal, dan akal tidak berada di otak itu sendiri. Al-Mujiri menambahkan, kelemahan hujah ini ditambah dengan pokok pemikiran mereka yang mengatakan adanya keterkaitan antara otak dan kolbu. Begitu pula antara kepala dan otak. Wallahu a'lam. Jadi ini not 14 tadi ya. Nah, saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan ibah kepada kita semua. Para pengobat tradisional klasik memperbincangkan tentang substansi atau materi-materi kehidupan ini. Konsep-konsepnya berbeda dengan konsep sudut pandang barat mengenai entitas fisik. Saya ulangi. Para pengobat tradisional klasik memperbincangkan tentang substansi atau materi-materi kehidupan ini. Konsep-konsepnya berbeda dengan konsep sudut pandang barat mengenai entitas fisik.
Para pengobat klasik melihat pendalilan di atas digunakan untuk hujah sistem cara kerja tubuh dan jiwa mental, akal pikiran, sebagai hasil interaksi substansi vital tertentu. Substansi-substansi ini menjelma di dalam derajat-derajat inti yang bervariasi, sehingga sebagian dari mereka dimurnikan dan sebagian sifat non-material secara total. Secara bersama-sama mereka membentuk pandangan pengobat klasik mengenai badan dan pikiran akal. Badan dan pikiran akal tidak terlihat sebagai sebuah mesin, walaupun rumit, akan tetapi sebagai pusaran energi dan inti-inti vital yang saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk suatu organisme atau bio segala jenis makhluk hidup. Di basis semua itu adalah energi vital. Semua inti vital lainnya hanyalah perwujudan energi di dalam derajat materialistis yang bervariasi, berkisar antara yang seluruhnya material seperti zalir atau cairan tubuh hingga yang seluruhnya tidak material seperti akal pikiran. Adapun substansial inti vital adalah mahlulum, cairan tubuh atau disebut juga madah al-makikah, nutfah, cairan esensi dasar, cairan jalir uktubah, dam atau cairan merah atau darah. 2. Al-qawah, energi vital. 3. Jiwa mental, al-aqlu, akal pikiran. Dapat dikatakan 3 substansi inti vital tersebut merupakan unsur dasar untuk pembentukan dan pemeliharaan tubuh manusia serta pengaturan fungsi jaringan dan organ tubuh. Selain itu, energi vital, darah, cairan, dan saripati merupakan unsur dasar untuk menunjang aktivitas psikologis dari organ tubuh. Cairan tubuh adalah suatu cairan penting di dalam tubuh, sedangkan jalir, terutama diperoleh setelah lahir, yang kebanyakan dihasilkan organ padat dan organ berongga. Sebaliknya, aktivitas organ padat berongga didukung energi cairan merah, cairan, dan saripati. Karena itu, energi cairan merah, cairan, dan saripati berhubungan sangat erat dengan organ padat dan organ berongga. Dan cairan merah pada dasarnya sama dengan darah, walaupun pengertian sebenarnya masih terdapat sedikit perbedaan. Energi vital adalah partikel yang bergerak dan berukuran kecil sekali. Fungsi utamanya memotori segala aktivitas tubuh dan memanasi tubuh. Energi tergolong hangat dan panas. 3. Jiwa mental adalah sesuatu yang lebih abstrak dari energi vital. Energi vital, cairan tubuh, dan jiwa mental merupakan kesatuan yang tak mungkin terpisahkan. Ketiganya saling berhubungan dan terjalin dalam hubungan materi, faal, dan fenomena serta hubungan materi dasar, daya penggerak, dan pimpinan. Dengan ketiga hal tersebut dijelaskan tentang perkembangan dalam tubuh manusia. Saya ulangi lagi. Energi vital, cairan tubuh, dan jiwa atau mental merupakan kesatuan yang tak mungkin terpisahkan. Ketiganya saling berhubungan dan bertalian dalam hubungan materi, faal atau perbuatan, dan fenomena serta hubungan materi dasar, daya penggerak, dan pimpinan. Dengan ketiga hal tersebut dijelaskan tentang perkembangan dalam tubuh manusia. Jadi alhamdulillah, inilah 3 dasar adas badan: uktubah, hararah, dan jiwa.
meliputi akal pikiran. Jadi bisa diulang-ulang lagi. Jadi cukup sampai di sini. Apa yang salah itu adalah kebodohan dan kekurangan saya. Kepada Allah saya mohon ampunan. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada saya membacakan ini uktubah, cairan badan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.